nanti malam kita ketemuan ya. Iya, di cafe rooftop jam 7 malam. Kamu bisa kan? Iya, ada yang papa mau bicarain sama kamu. Iya. Aku harus bilang soal ini sama Bu Lia. Bu, Bapak dan Rido mau ketemu di cafe rooftop jam 7 nanti malam. Papa tuh mau ngapain sih? Pasti mau membicarakan pembagian harta buat Rido. Alvan, malam ini ada pertemuan antara Pak Chandra dan Rido. Di cafe rooftop jam 7 malam. Kamu segera ke sana dan laksanakan tugas kamu. Ingat ya, jangan sampai gagal. Oke, terima kasih. Pak Chandra mau ngapain ya minta ketemu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kamu kenapa? Kok kayak ada yang dipikirin gitu? Fit, Pak Chandra ngajak ketemu aku. Tapi mau ngapain ya? Terus kamu ke sana? Ya, aku pengen ke sana cuma aku bingung, Fit. Tidak perlu apa ya? Bagaimanapun juga Pak Chandra malah lagi dalam bahaya sih, Dok. Lebih baik kamu temuin dia. Kemarin kan ada orang yang mau coba Pak Chandra. Ya, takutnya aja orang itu datang lagi. Ya udah, Fit, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ya Allah, semoga Ridho selalu dalam lindunganmu ya Allah. Semoga tidak ada hal buruk terjadi dengannya. Ya, kenapa sih pabrik gue masih disegel? Kalau kayak gini caranya gimana gue dapetin uang? Bisa bangkrut pabrik gue. Bisa nggak sih kalau gue ketemu lo nggak marah-marah? Mas Alvar udah makan belum? Gimana, ada duit 100 juta? Gitu kek? Udah, lu mau apa sih? Ganggu gue aja lu. Lo bakal kehilangan lebih dari ini. Tadi gue denger Pak Chandra mau ngasih hak waris ke Rido. Ntar dulu deh. Lu nggak lagi nipu gue kan? Ngapain gue nipu lu? Sekarang mereka lagi ketemu tuh di cafe rooftop untuk bagiin hak waris. Sial anak pungut. Gue habisin juga tuh lama-lama. Habisin lah. Ratain. Ya Allah, kenapa aku kepikiran Ridho terus ya? Padahal kan dia aja lagi pergi. Tante Vita! Ya ampun Fandi, kamu ngagetin tante tau nggak? Tante, makanannya gosong tante! Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gosong deh. Bikin lagi deh ya. Ada apa ya sama Vita? Kenapa dia melamun terus? Ridho nggak berhak dapetin harta apapun. Harta Papa Chandra itu cuma milik gua. Pak, cepet pak. Ayo, baik pak, baik pak. Sekarang gue harus jalan rencana baru. Gue yakin, kali ini gue berhasil. Aku kan mau ketemu Pak Chandra. Sekarang aku kembali membeli ini ya. Sekarang gue tinggal tunggu si Ridho. Itu kan mobilnya Arif ini kasih papa. Sekarang lu udah terang-terangan pakai mobilnya papa.
Ridho. Pak, ada apa Pak? Saya sengaja panggil kamu ke sini karena saya ingin memberitahukan sesuatu. Saya sudah memberikan setengah dari warisan yang saya miliki untuk kamu, Dok. Saya nggak mau apapun dari Bapak, Pak. Saya nggak perlu semuanya. Kamu gak usah khawatir, Dok. Saya udah beresin semuanya. Semuanya udah selesai. Diva juga sudah saya kasih tahu soal ini. Dan dia setuju. Kalian berdua anak saya. Saya nggak ingin melihat kalian hidup susah. Saya ingin kalian semua bahagia, Dok. Pak, kalau Bapak ngelakuin hal ini, semua orang yang berpikir kalau saya pengen harta Bapak itu terbukti, Pak. Padahal saya nggak mau apapun dari Bapak. Dok, saya juga keluarga kamu, Dok. Saya ayah kandung kamu. Kamu anakku juga. Dan saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting, sekarang warisan ini sudah milik kamu, Dok. Saya nggak bisa nerima. Arif nitip ini, Pak. Saya nggak mau nerima ini. Ini mau Bapak. Permisi, Pak. Dok, tunggu, Dok. Dok, tunggu, Dok. Tunggu, Nak. Seenggak-enggaknya kamu bisa anterin Bapak ke kantor dulu, kan? Baik. Cuma nganterin Bapak ke kantor aja, kan? Kantor aja. Dengan begini, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anakku dan juga berdiskusi sama dia. Gila. Rencana gue emang mantep banget ini. Di luar perkiraan gue. Yang gue taruh di mobil itu pasti akan ridho sama Pak Chandra. Kalau mereka berdua, otomatis semua akan jadi milik gue. Dok, Papa tuh lebih rela kalau uang Papa tuh habis dipakai anak sendiri daripada dipakai orang lain. Dan kamu, Dok, kamu itu kan anak Papa. Saya kan dibilang sama Bapak, saya nggak mau terima apapun dari Bapak. Kalau Bapak mau, silakan Bapak kasih ke Mbak Diva semuanya. Saya nggak perlu apapun, Pak. Kakek, nenek, tahu nggak?
Tadi kan teman Fandi jahat sama Fandi. Takutnya dia kan diomelin tuh sama bu gua kok. Dia nangis. Dan ini lucu banget. Dia tuh ngompol di celana. Bisa aja kamu ceritanya. Ya Allah, kenapa hati aku benar-benar gak tenang gini ya? Kenapa dari tadi aku terus mikirin Rido, sampai-sampai aku gak konsen dengerin ceritanya Fandi. Kalau Om Rido udah datang, nanti aku kasih tahu ke Om Rido ah. Iya. Ya nanti ceritain aja ke Om Rido. Pasti kalau nanti Om Rido ceritain, pasti Om Rido juga ketawa. Iya. Lucu ya kamu ya. Oh ya Fit, Rido bilang mau pulang jam berapa? Rido gak bilang sih Bu mau pulang jam berapa, tapi dia bilang dia bakal pulang secepatnya kok. Mah, nanti juga kalau urusan Rido sudah selesai, pasti Rido akan pulang, Mah. Iya, Om Rido kan udah gak anak kecil lagi. Halo. Anak pungut. Gua cuma mau ngucapin selamat tinggal. Mas Vano? Stefano, Maksud kamu apa, Mas? Hah? maksud gua, lu bakal segera ngerti lu, hah? Mas, nggak usah macam-macam ya, Mas ya? Nggak usah ngancam saya. Saya nggak takut sama Mas. Lu dengerin gua baik-baik ya, pasang kuping lu. Mobil lu udah gua taruhin. Dan kalau kecepatan mobil lu kurang dari 40 km per jam, maka lu bakal meledak. Apalagi kalau sampai berhenti, hah? Lu mau ngisi bensin kayak mau ke toilet kayak. Pokoknya bakal meledak. Satu lagi. Kalau lu telepon polisi, lu minta bantuan polisi buat jinakin. Kamu tuh nggak mikir ya? Hah? Kamu bisa semuanya. Tapi kamu nggak mikir itu keluarga kamu. Dengerin gua. Temen gua, keluarga gua cuma uang. Lagian gua pengen banget lu sama papa mertua gua tuh. Mas, saya nggak takut sama ancaman Mas ya. Mas itu bohong. Saya nggak percaya sama Mas. Ada apa sebenarnya? Hah? Ada apa, Dok? Mas denger ya Mas ya. Saya nggak takut sama ancaman Mas. Saya nggak peduli. Lu tuh harusnya takut anak pungut. Gua serius, gua nggak bercanda. Sebentar lagi lu bakal lenyap dari bumi ini. Kalau lo nggak percaya, lu lihat samping lu. Gimana? Hah? Apa maksud isyarat yang dikasih Devano itu, Dok? Pak, Mas Vano bilang Pak, kok dia pengen kita berdua. Apa? Dia naruh mobil ini Pak. Dan kita nggak boleh ngurangin kecepatan kita. Di mobil ini, Dok? Iya Pak. Pak Yudi ya? Oh iya. Arif Pak. Montir yang Bapak order. Oh. Mobilnya kenapa Pak? Nggak tahu, tahu-tahu mati Mas. Saya lihat dulu Pak ya. Boleh Mas, silakan. Rido sama Pak Chandra. Akhirnya mereka bisa bersama. Harusnya dari dulu mereka udah kayak gini. Tapi gara-gara gua harap lo bisa maafin gua, Dok.
Ada di mobil ini. Nggak mungkin. Jangan-jangan anak durhaka itu cuma mau nakut-nakutin kamu, Dok. Enggak, Pak. Mas Vano serius. Dia pengen kita, Pak. Tapi apa iya dia bisa masak? Pak, itu mungkin aja, Pak. Coba sekarang Bapak pikir ya. Orang tua kandungnya mau dia, Pak. Dimasukin ke kamar pendingin. Apalagi kita, Pak, yang ada hubungannya sama dia. Bener-bener anak itu. Bener-bener gak punya hati. Udah kayak iblis. Itu dia, Pak. Saya halangin dia buat ambil harta Bapak. Dia kepengen semua harta Bapak. Dok, nanti kalau ada polisi, lebih bagus kamu minggir. Cari polisi yang lagi tugas. Kita turun aja, kita lapor sama dia. Pak, kita nggak bisa berhenti, Pak. Apa? Emang kenapa? Kalau kita jalan terus bahayain orang lain malahan, Dok. Mas Vano bilang, Pak, kalau sampai kita turunin kecepatan di bawah 40 km per jam, mobilnya akan Pak. Dan kalau misalnya ada polisi deketin kita, dia akan itu juga, Pak, yang ditaruh di rumah saya. Bener-bener gila tuh anak ya. Bisa-bisanya di kepikiran kayak gitu. Dia itu udah dibutain, Pak. Dia udah dibutain sama uang dan harta. Karena dia nggak punya iman. Iya, kamu bener, Dok. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Dok? Pak, coba Bapak telepon Pak Andre, Pak. Pasti dia bisa bantuin kita. Iya. Ya, kamu bener. Papa telepon dia dulu. Nggak diangkat, Dok. Teleponnya sibuk. Pak, coba telepon lagi, Pak. Ya udah, coba Papa telepon lagi.